Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Isneni Rahmawati dengan NIM 14014222305, nomor presensi 21. Video ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Laboratorium IPA dengan dosen pengampu Ibu Aldina Eka Andriani. Tujuan dibentuknya peraturan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium, yakni yang pertama, untuk mengetahui dan menguasai tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Yang kedua, untuk memberikan perlindungan terhadap kesehatan serta keselamatan kerja ketika praktikum. Yang ketiga, yaitu memelihara sumber produksi agar dapat digunakan secara aman dan efisien. Yang keempat, untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Yang kelima, menjamin keselamatan setiap orang yang berada di dalam tempat kerja tersebut. Kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium merupakan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja. Ketiga, merupakan upaya untuk meminimalisir terjadinya resiko yang dapat timbul di laboratorium. Sedangkan pengertian secara keilmuannya adalah suatu ilmu pengetahuan dan penerapan dalam usaha mencegah kemungkinan terjadi kecelakaan dan penyakit akibat kerja di dalam laboratorium. Kesehatan kerja menurut Ridley 2008 menjabarkan adanya beberapa jalur masuk untuk substansi berbahaya dapat masuk ke tubuh seperti pertama, asupan makanan yang masuk melalui mulut kemudian menuju usus. Yang kedua yaitu hirupan pernafasan yang masuk melalui organ pernafasan menuju paru-paru. Yang ketiga, penyerapan yang masuk melalui pori-pori kulit. Yang keempat, masuk melalui luka dan sayatan yang terbuka. Keselamatan kerja. Keselamatan yang berkaitan dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan, dan proses pengelolaannya, landasan tempat kerja dan lingkungan, serta cara-cara melakukan pekerjaan. Keselamatan kerja memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, sarananya adalah lingkungan kerja. Yang kedua, bersifat teknik. Yang ketiga, alat pelindung. Keselamatan kerja memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, sarananya adalah lingkungan kerja. Yang kedua, bersifat teknik. Yang ketiga, APD atau alat pelindung diri. Penangkapan dan peringatan di dalam laboratorium. Terdapat peringatan pada barang-barang yang ada di laboratorium seperti beracun, sangat beracun, bahaya iritasi, bersifat korosi, berbahaya bagi lingkungan, mudah meledak, mudah teroksidasi, mudah terbakar, sangat mudah terbakar. Selanjutnya ada APD atau alat pelindung diri yang bisa kita gunakan ketika di dalam laboratorium seperti sarung tangan latex, masker gas, sepatu lab, safety goggles atau kacamata, jas lab, masker medis, sepatu boots, dan glove. Selanjutnya masih ada lemari asam yang berguna untuk menyimpan bahan dasar cair yang akan digunakan untuk praktikum. Selain itu ada EWAS, ada safety shower, ada APAR atau alat pemadam api ringan, dan yang terakhir ada pelindung telinga. Berikut adalah video mengenai cara melindungi diri atau cara berpakaian yang aman di dalam laboratorium. Gunakan jas kerja laboratorium selama bekerja di dalam laboratorium. Gunakan sepatu yang menutup seluruh bagian kaki. Gunakan masker dan sarung tangan. Buka bahan kimia yang mudah menguap di dalam lemari asam. Sebelum menggunakan bahan kimia, bacalah informasi yang tertera pada kemasan untuk mengidentifikasi jenis bahan kimia yang digunakan. Semua bahan kimia yang digunakan di laboratorium dianggap berbahaya. Perilaku yang tidak boleh dilakukan saat bekerja di laboratorium. Jangan menggunakan HP di laboratorium atau saat bekerja di laboratorium agar fokus dengan pekerjaan yang sedang dilakukan dan mengurangi risiko kecelakaan kerja. Jangan makan minuman di laboratorium. Buanglah limbah ke wadah limbah. Jangan membuang limbah ke wastafel karena dapat merusak lingkungan. Akhir yaitu kesimpulan. Dapat kita simpulkan bahwa kesehatan dan keselamatan kerja merupakan upaya untuk menjamin keamanan seseorang ketika di dalam laboratorium. Selain itu, bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja saat di dalam laboratorium. Selain itu, berguna untuk menjaga peralatan yang terdapat di dalamnya.
Kesehatan kerja meliputi asupan makanan, hirupan pernafasan, penyerapan, dan luka atau sayatan terbuka. Keselamatan kerja meliputi perlindungan diri ketika di dalam laboratorium dan sarana prasarana. Sekian pemaparan dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.